Halo, selamat sore semuanya. Halo Ernest. Halo, kedengeran Ernest suaranya? Halo Gloria Komang, Moringa Jaya. Ini siapa? Diganti dulu nama Zoom-nya ya. Coba diganti dulu nama Zoom-nya. Putus-putus nggak suaranya Ernest? ya, Putus-putus nggak suaranya? Tes, tes. enggak, Nggak ya? ya, Oke, sip kalau enggak, gitu. enggak putus-putus. Nggak ya, nggak putus-putus. Oke, sip. Nah, kita akan mulai aja ya kelas kita hari ini. Hari ini kita akan belajar lanjutin lagi. Gloria Moringa Jaya ini siapa ya? Halo? Satunya lagi ini siapa? Ayashi atau Zulkarnain? Ernest, nama kamu siapa ya? Tambing Samuel bukan? Nama lengkap kamu siapa Ernest? Samuel Tambing, Oh ya, Samuel Samuel Tambing. Ernest Baik. Tambing. Oke. Oke. Sip. Eh, sudah mulai kok? Sudah. Sudah mulai. Ini jangan-jangan si Z lagi nih. Gak bisa dengar suara Kak Daud. Duh, join join dua device. Bentar ya Ernest ya. Ini si Zil tuh dari minggu kemarin dia masih masih nggak bisa ini suara ya. Oke, ya kita mulai aja ya sambil nunggu ya. Ernest, tar. Nah, jadi selamat sore ya untuk Ernest dan juga Zil. Hari ini kita akan lanjutin lagi pelajarannya ya. Terakhir kali itu kita belajar mengenai fungsi lanjutan, siklus lanjutan ya. Terakhir kali belajar mengenai siklus lanjutan. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi Ernest ya. Nah, jadi suara kakak putus-putus. Waduh, tes tes. Sekarang masih putus-putus nggak suaranya? Halo, halo. Ini siapa yang Ih, connect berarti ya? Masih putus-putus suaranya? Masih putus-putus nggak Ernest? Tes tes. nah, sekarang enggak, Ya, putus-putus? sudah enggak. Udah nggak ya? Oke, sip. Sip, sip, sip. Kita lanjutin ya. Jadi kita mau belajar yang namanya fungsi hari ini. Aduh, gatel banget. Nah, jadi fungsi itu adalah kayak, sorry, sorry keluar Ernest, wait. Keluar sendiri. Nah ini, Kak mulai lagi ya. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya fungsi. Jadi fungsi itu apa? Fungsi itu adalah seperti print, input, gitu ya. Ini udah kelihatan belum layarnya Ernest? Ya, Udah? Apa belum? sudah, Udah belum? sudah. Dinyalain aja mikrofon. Sip. Udah? Masih Udah loading tah? kelihatan, udah kelihatan. Udah? Ya, Udah? Oke, sip. Thank you Ernest ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Jadi yang namanya fungsi itu yang kayak kalian yang biasa Ernest pakai ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak int input, terus print itu adalah contoh dari fungsi, gitu ya. Nah, cuman kita mau ngebikin fungsi kita sendiri. Contoh, nanti kan kita perlu ngeprint ini ya.
empat perintah nih. Ternyata pengen kita pakai juga untuk fungsi yang lain. Jadi nanti kamu bisa bikin aja ya sebuah fungsi, namanya misalnya print label. Nanti ketika kamu panggil print label, otomatis menjalankan 6 perintah ini. Gitu. Jadi kodenya kamu ringkas, Ernest. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi gimana caranya kita membuat fungsi? Caranya nanti Ernest tinggal bikin dulu yang namanya def. Ya, kamu tinggal bikin dulu namanya def. Terus nanti nama fungsinya apa? Kemudian nanti tinggal bikin parameternya. Ya, parameter di dalam kurungnya gitu. Terus nanti tinggal dikasih fungsi body functionnya aja. Ya, contohnya gimana sih? Contohnya nanti kalau kamu pengen ngebikin sebuah fungsi print label, ya, fungsi print label. Terus nanti dia ada 4 perintah kayak gini. Ya, nah, kamu nanti bisa panggil aja namanya langsung Ernest. Oke, dia nanti otomatis menjalankan 4 perintah ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ngoding 4 baris tadi. Oke, syaratnya tinggal kamu print label aja. Nah, terus abis itu jangan lupa ya di def baru nama fungsinya, baru dikurungin, baru nanti body functionnya apa. Oke? Terus nanti misalnya Ernest mau bikin di dalam kurungnya ada parameter. Nah, itu bisa juga. Jadi pas kamu panggil print labelnya, ya, kamu harus sesuaikan dengan di template, yaitu ada name-nya. Ya, nanti di dalam fungsi bodinya kamu panggil nih parameter itu. Ya, gitu. Dan nanti aja. Ada pertanyaan dulu nggak, Ernest? Ini di sini hanya kamu doang yang bisa mendengarkan Daud ya. Jadi kamu langsung jawab aja, Ernest. Si Zil ini mikrofonnya apa suaranya lagi rusak, speakernya lagi rusak. Ada pertanyaan dulu, Ernest? Itu tadi fungsi div untuk apa? Fungsi dev untuk bikin fungsinya ya. Jadi kalau kamu nggak ada devnya, nanti dia bakal jadi rusak. Jadi rusak nggak bakal kebuat fungsinya. Gitu. Oh, oke. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Sip. Kalau nggak ada, nanti Ernest buka yang ini sama si Zil tuh harus dicat. Nggak tahu dari kemarin. Nanti kamu buka yang ini ya, Ernest. Modul 3 ya, modul 3 terus lesson 1. Ya, nomor 1. Oke? Nanti dibuka yang nomor 1. Ini jawabannya ada berapa ini? Jawabannya ada lebih dari satu ya. Oke? Nanti yang nomor 2 ngetik. 3 nanti mulai ngoding. Oke? Sip. Ernest boleh langsung di-share screen aja. Coba. Di-share screen, Ernest. Coba di-share screen dulu, Ernest ya. Share screen-nya ini nih, linknya. Zil juga di-share screen nih. Nah, betul yang itu. Ernest dibuka yang nomor 1 ya. Hmm. Nomor 1 itu jawabannya ada berapa? Kita lihat ya. Coba dibaca dulu sama kamu. Nah, nomor 1 itu ada 2 ya jawabannya. Coba dipilih. Ada 2 jawaban.
Boleh dipilih, Ernest, yang mana? Pintar, yang ini, yes. Satu lagi? Enggak ya, ini kalau dia yang ini harus ada 5 juga di dalam kurungnya. Dia kan nggak ada tuh, berarti bukan. Ya. Nah, tadi Ernest mau pilih yang ini kan? Nah, itu bener ya yang itu. Sip, langsung capek saja. Ya, lanjut nomor 2 ya. Bentar. Oke, mantap, lanjut. Nomor 3. Sip, dia kan disuruh memperbaiki bug ya, Ernest. Nah, berarti caranya gimana? Caranya, itu yang baris satu harus ada apa? Tanda kurung ya. Di enggak, jangan dikasih spasi, tempelin aja. Mm-mm. Nah, terus titik dua, baru habis itu udah beres ya. Nah, baris 7 nih. Baris 7 dikasih tab ya. Karena kan habis for tuh. Baris 7 kasih tab dulu di sini sebelumnya. Sebelumnya di baris 7-nya dong. Heeh. Heeh, kasih tab baru kurungin gitu ya. Sip. Oke, tutup aja lalu checklist ya. Nah, ini jumlah t-shirt berapa angka aja? Misalnya 4, berarti nanti ini dijalani 4 kali gitu. Nggak perlu sama nggak apa-apa. Kamu ketik aja di sini 4 gitu. Nah, nanti dia 4 kali. Ya, pintar. Lanjut nomor 4. Nah, coba dibaca dulu. Oke, berarti tinggal disuruh input ya. Nama dan juga kursus. Cara inputnya berarti gampang ya. Kamu bikin aja nama variabelnya baru inputnya gitu. Ya, coba dibuat dulu. Hmm, titik dua ya. Karena saya jangan lupa nama titik dua kursus titik dua. Nah, sip. Oke, belum tapi ya. Belum beres. Kita perlu tambahin lagi bagian berikutnya. Panggil berarti nama fungsinya ya, si student info tadi. Kita masukin tinggal yang di inputnya st name, st course. Stop aja. Sip. Di bawahnya bikin. Bentar.
Ya, checklist aja. Checklist aja langsung. Namanya bebas. Ernest gitu misalnya. Pauline, kursusnya MTK. Nah, sip. Pintar, lanjut. Nomor 5. Ada pertanyaan dulu nggak, Ernest? Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Enggak ada. Nggak ada ya? Sip. Sekarang kita mau bikin fungsi ya. Mau bikin fungsi berarti tinggal dibikin yang namanya def. Ya, kamu bikin dulu def print label. Baris satunya dihapus aja komentar. Nah, itu boleh. Yes. Mhm. Nah, ini underscore-nya kamu bisa copy paste aja dari sini nih, Ernest. Dibuka buku tugasnya. Yes. Nah, kamu copy aja namanya nih. Ya ini. Tanda petiknya nggak usah namanya aja. Namanya ditarik. Dari N. Belum. Nah, N-nya tarik sampai sini. Nah, copy, Ctrl C. Ctrl C, terus Ctrl V di bukan. Nah, Ctrl V. Sip, pintar. Print lagi. Aduh, udah di copy paste belum itu? Udah. Nah, terus bagian berikutnya tinggal dibikin kayak gini berarti ya. Suruh input, terus di looping. Oh, tinggal di looping ya, for i in range gitu. Siap tanda seru ya, ada tanda serunya Ernest. Setelah siap, kasih tanda seru dulu. Hmm. Sip, dah boleh checklist ya. Mantap. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Ernest? Itu yang tadi for instance itu fungsinya Oh apa? boleh, dibuka lagi nomor 5-nya coba. Diklik lagi nomor 5-nya. Nah, yang ini ya. Ya, baris Nah, tujuh. itu looping ya.
Jadi coba kamu tutup buku tugasnya deh. Kamu tutup buku tugasnya. Ini kan disuruh input ya, suruh masukin angka. Coba kamu play aja play. Ayo checklist boleh. Nah, jumlahnya misalnya kamu 5 nih. Berarti nanti for in range 5 ya. Artinya kamu bakal ngelooping dia 5 kali. Ini dijalani 5 kali. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, itu looping ya. Ada lagi? Ya, ada. Itu ya. Itu aja ya. Oke. Ntar Sijil nggak ada. Sijil gimana? Bisa. Udah kita lanjut dulu aja deh. Sijil juga nggak ada infonya. Nah, bagian berikutnya kita akan belajar yang namanya mengembalikan nilai. Ini Erna sudah kelihatan layar Pak Daud? Sudah. Ya. Nah, bagian berikutnya itu mengembalikan nilai. Jadi ada yang namanya return. Ya, kalau kamu misalnya mau bikin variabel terus di dalam fungsi gitu ya. Nah, kita nggak bisa dipanggil variabel, kita nggak bisa memanggil variabel-variabel tersebut karena ada yang namanya variabel lokal dan juga global, gitu ya. Nah, makanya gimana nih biar ngebikin yang di dalam fungsi itu bisa dipanggil keluar fungsinya, alias ngebikin yang lokal jadi global. Nah, berarti sama Ernest dibikin dulu yang namanya return, ya. Jadi yang asalnya lokal itu jadi global, ya. Nanti kalau kamu panggil fungsinya average grade, ntar akan disimpan ke dalam variabel, gitu ya. Sip. Nanti berarti sama Ernest, misal kamu bikin dulu fungsi. Enggak, Kak. Ya, lagi kamu nggak ada info, ganti laptop deh. Sip. Nah, nanti misalnya kamu punya fungsi aja get result gitu ya. Ntar misalnya bikin aja nilainya berapa gitu, 50 sampai 100. Ntar dibikin aja dia nilainya dapat sertifikat tingkat 3 gitu ya, ranking 3. Nah, terus kalau 100 sampai 200 ranking 2, lebih dari 200 ranking 1. Nah, nanti tinggal di return nih resultnya. Jadi misal kamu disuruh masukin angka di sini 211, ya. 211 berarti nanti akan masuk ke dalam get result 211. Nah, 211 ini nanti akan dicek nih. Mana ya yang 211? Gitu. Oh, yang ketiga. Nah, berarti nanti yang didapat adalah grade 1 certificate nih untuk resultnya. Nanti kalau resultnya grade 1 certificate, maka dapat bookshop voucher. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu, Ernest? Ada Tidak pertanyaan ada. dulu? Hah? Tidak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, sip. Langsung di-share screen aja. Coba di-share screen lagi, Ernest. Nah, kamu tinggal klik aja di sini. Nah, berarti yang mana? Bukan ya, yang plusnya berarti nggak bakal ada. Jangan yang plusnya ya. Nah, pintar yang itu ya. Sip, lanjut nomor 2.
Nah, gimana cara bikin fungsi? Ya, bikin def ya. Terus habis itu spasinya ya. Kalau ada else berarti harus sejajar sama if. Beri apa spasinya? Yang ini juga sama. Bawahnya return yes. Ini masih ada spasinya nih hapus. Enggak, ini masih belum sejajar. Nah, ini lihat di template-nya ada apa? Di dalam kurungnya. Yang ini ada score ya. Sip. Dah, boleh checklist ya. Mm-mm. Jumlah peserta 4 bebas ya namanya siapa? Didi gitu. Nah, nasi A, B, C gitu doang boleh. Bebas. Nah, kalau Nes itu nilainya 32 berarti gagal ya. Si DS ini berapa nilainya? Masukinnya 2 aja ya. 2. Heeh. Nah, nama pertama siapa? Red. Oke, nilainya Red berapa? 54. False ya, bener ya. Kalau nilai yang nama berikutnya, hmm, nilainya 100 gitu misalnya, berarti nanti dia dapat true. Nah, 90 dapat true. Oke, gampang ya. Lanjut. Nomor 4. Nah, oke, baca dulu. Udah baca, kita mau ngelakuin rekomendasi kursus ya. Nanti dia mau yang mana kursusnya gitu ya. Nah, berarti sama kamu tinggal disuruh aja, suruh input nih. Ya, pertama bikin dulu input untuk jumlah siswa, baru nanti di looping. Oke, di bawah. Nah, pintar. Hmm, masukkan preferensi, oke, get course, wis. Oke, kepotong ya. Ntar.
Kasih tanda seru ya. Pintar. Sip dah. Udah benar. Checklist siapa ya? Titik dua. Nah, jumlah siswa bebas ya. Coba diikutin aja. Nah, ya. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak dari yang sebelumnya? Ernest. Enggak ada. Nggak ada ya? Lanjut. Coba dibaca dulu yang ini. Nah, ini sama persis kayak yang nomor 3 ya. Dia nanti mau nganalisis dulu apakah dia lolos atau enggak. Ya, berarti kasih if. Ntar dicek dulu kalau nilainya lebih dari 50 berarti lulus. Kalau enggak berarti false. Ya. Nah, sip. Terus kemudian kita tinggal buat berikutnya yang ini. Disuruh input, kemudian di looping ya. Punya kamu course, betul. Punya kamu course, tadi udah benar. Yes, kasih nama course ya. Hmm, tinggal masukin grade. Nah, pintar. Tinggal di print aksesnya apa, baru result. Belum, belum beres ya. Tambahin lagi nih. Jadi kalau dia false, maka kita akan dapat print mulailah membaca buku-buku ya. Kasih tab, kasih tab, kasih tab. Nah, pintar.
Sip. Nah, gampang ya. Lanjut lagi, nomor 6. Coba dipilih. Yang mana, yang mana? Yakin? Betul, ya. Betul, betul, betul. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini sama juga kayak tadi ya. Cuman dia nilainya 100 sekarang. Ya, coba. Sama kayak nomor 5, sama kayak nomor 3. Betul, kasih if ya. If grade, berarti if grade, mm-mm, maka return true ya, pintar. Yes, otherwise dia false ya. Yes, amount, betul, amount sama dengan int input. Apakah merchandise tersedia? Titik dua. Bukan dong. Masukkan skor harusnya. Ini di-cut aja, di-cut. Oh ya udah nggak apa-apa. Masukkan skor. Nah, baru di print ya. Masukkan lihat lihat yang benar ketikannya. K-nya 2.2 ketinggalan belum ada. Hmm, titik duanya belum ada itu. Kasih titik duanya ya, yang ini. Tip, koma is oke ya. Oke, pintar. Checklist.
Hmm, amount ya, ini amount bukan grade. Ini amount. Kurung tutupnya jangan dihapus, kurung tutupnya jangan dihapus. Hmm, kurung tutupnya, kurung tutupnya. Eh, bener. Udah tadi bener. Gimana sih? Iya, gitu. Course, amount. Ini masukin dalam kurungnya amount. Nah, sip. Checklist. Pintar. Tinggal masukin aja skornya berapa. Nah, mantap. Oke, udah ya. Kita masih ada waktu juga ya. Kita coba lanjutin aja yang nomor satu ini ya. Kamu klik yang nomor satunya, Ernest. Mm-mm. Kita coba selesain aja yang ini ya. Coba dipilih. Ada satu jawabannya ya. Coba dipilih. Pintar. Nah, coba sekarang kita mau ngebikin di dalam dev ada if nih. Ya, betul. Dibikin dulu set score gitu ya. Ntar dimasukin skornya berapa. Spasinya ya. Spasinya Ernest. Yang elif tuh lihat. Elif sama if semuanya sejajar. Ini hapus spasinya. Printnya juga ya. Mm-mm. Siap. Tinggal dibuat kayak di gambar ya. Kayak gitu. Berarti nanti ada input aja langsung panggil fungsinya. Belum, belum. Kita harus bikin input dulu kayak di gambar Ernest. Input yang ini nilai skornya. Berarti gimana caranya? Tinggal bikin aja skor sama dengan int input ya. Nah, baru panggil set statusnya.
Atau nama fungsinya ya. Enggak. Nama fungsinya skor kalau punya kamu. Dihapus saja set, bukan set status. Bukan ini. Skor. Baru skor dalamnya. Sip. Oke, dah boleh siapa ya. Nah, masukin nilai skor kamu. Mantap. Sip, dah itu aja Ernest ya. Berarti untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini kamu udah belajar mengenai fungsi. Dari Ernest ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Belum ada? Sip, kalau belum ada nanti kita lanjutin aja di minggu depan ya. Minggu depan kita masuk ke dalam lesson 2. Kamu punya fungsi dalam fungsi. Gitu ya. Oke Ernest, itu aja untuk kelas hari ini. Ntar ketemu lagi di minggu depan ya. Bye. Selamat sore Ernest. Bye. Bye.